الحمد لله الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لك الحمد يا ربنا حمد النبيين وحمد المرسلين وحمد المتقين وحمد التائبين وحمد الراكعين وحمد الساجدين وحمد المخلوقات أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اسمعوا قول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن Sadaqallah wa sadaqa rasul. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita sanjungkan puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat karunia yang tidak terhitung. Sampailah kita di bulan Sya'ban ini. Hari ini bertepatan dengan tengah-tengah Sya'ban alias nisfu Sya'ban. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda dalam satu sabdanya, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'rujul ladhina bayatu thumma ya'rujul ladhina batu fikum fayas'aluhum wa 'ala bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Muttafaqun alaih. Bergantian malaikat pagi dan malaikat petang. Pergantiannya pada saat sholat subuh dan sholat asar. Malaikat yang tugasnya sampai subuh berangkatlah ke langit menyampaikan laporannya ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mengetahui bertanya, apa yang dilakukan hambaku ketika engkau tinggalkan dia di bumi? Maka malaikat mengatakan, ya Rabb, hambamu itu saya tinggalkan. Maaf, saya datang ketika turun ke bumi sedang sholat, dan saya naik ke atas juga saya tinggalkan sedang sholat. Itulah yang dilaporkan petang hari. Malaikat yang bertugas sampai subuh juga naik ke langit membawa catatan amal hamba-hamba Allah. Lalu Allah bertanya, apa yang dilakukan hambaku ketika kau datang ke bumi dan kau tinggalkan? Maka malaikat subuh itu berkata, saya datang ketika dia sedang sholat.
dan saya tinggalkan juga sedang sholat. Saudaraku, hadis ini menerangkan bahwa perbuatan kita setiap hari dan malam dicatat dan dilaporkan oleh malaikat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, dalam hadis lain Rasul bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnin wal khamis 'ala Allah taala. Amal itu, amal perbuatan hamba itu diperlihatkan kehadiran Allah setiap hari Senin dan Kamis. Para ahli tafsir hadis mengatakan ada malaikat yang bertugas dari Senin ke Kamis, dan ada malaikat yang tugas dari Kamis ke Senin. Maka hari Senin dan Kamis itu dilaporkan oleh malaikat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul menyambungkan sabdanya, wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal abai wal ummahat yaumal jumu'ah. Amal perbuatan hamba ternyata bukan cuman dilaporkan, diperlihatkan kehadirat Allah, tapi juga diperlihatkan kehadirat Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti umat-umat terdahulu, amal ibadahnya diperlihatkan kepada nabinya masing-masing, maka umat Nabi Muhammad setiap hari Jumat oleh malaikat diperlihatkan ke nabinya, dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sabda itu berlanjut, diperlihatkan juga alal abai wal ummahat yaumal jum'ah. Perbuatan itu pun juga diperlihatkan kepada bapak dan ibu dari setiap hamba-hamba Allah, perbuatannya masing-masing setiap hari Jumat. Saudara terhormat, pantas kalau gitu guru-guru kita menganjurkan kalau hari atau malam Jumat berdoalah untuk bapak ibumu, khususnya yang mereka telah wafat, umumnya kepada semua bapak dan ibu. Rupanya hadis Rasul mengatakan perbuatan anak-anaknya itu diperlihatkan kepada bapak dan ibunya setiap hari Jumat. Lalu Rasul menyampaikan, meneruskan sabdanya, fayafrahuna bihasanatihim, senanglah mereka, senanglah Rasul itu, senanglah bapak dan ibu itu ketika melihat umatnya Rasulullah, anaknya dari seorang ibu, anaknya dari seorang bapak itu berbuat hasanah, berbuat baik. Wa tasdadu wujuhum bayadan wa isyraqan, bersinar-sinar mukanya karena senang menyaksikan atau melihat catatan amal anak-anaknya yang masih ada di alam dunia ini berbuat baik. Bergembira bapak ibu yang berada di alam barzakh selain Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasul pesan kepada kita, fattaqullah, oleh karena itu kalian mesti bertakwa kepada Allah. Wala tu'dzu mautakum, jangan kamu bikin kecewa ibu bapakmu yang sudah meninggal itu. Jangan bikin kecewa dan sedih Rasulmu, Nabi kita itu, ketika kita justru kelakuan kita tidak baik. Itulah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ada laporan perbuatan kita harian, ada laporan perbuatan kita sepekan 2 kali, Kamis dan Senin, tetapi juga ada laporan setahun sekali. Inilah yang sedang kita alami bulan ini. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Saya lihat Tuhan tidak pernah saum sebanyak saum di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Qala, maka Rasul menjawab, dzalika syahrun yughfalun nas fi baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang banyak orang lupa terhadap bulan ini, kejepit oleh bulan besar Rajab dan Ramadan. Oleh karena itu kata Rasul, wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Padahal di bulan itu amal-amal hamba secara tahunan dilaporkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala.
Fahabbu ayyurfa amali wa ana shaim. Aku ingin, aku suka amal ibadah aku disampaikan ke hadirat Allah dalam keadaan aku sedang ibadah, wabil khusus ibadah sahur. Saudara yang terhormat, rupanya kita hidup kita dalam pantauan Allah sepanjang masa, dalam catatan para nabi, para malaikat setiap waktu, dan selalu diperlihatkan kehadiran Allah. Terutama walaupun pasti Allah sudah lebih dulu tahu tentang apapun yang dilakukan oleh kita, selanjutnya Rasulullah juga melihat amal ibadah kita. Bapak ibu kita yang telah wafat juga melihat kita. Saudaraku, mudah-mudahan khususnya bulan Sya'ban ini kita tidak lalai terhadap perbuatan kita masing-masing. Rupanya layak bulan ini jadikan bulan muhasabah. Ada peringatan Rasul yang lain yang layak kita cermati. Setelah kita hitung-hitung kelakuan kita, termasuk beruntungkah kita dengan banyaknya amal ibadah, ataukah akan merugikah kita, lalu kita akan menangis lantaran menyesal kelak. Rasulullah bersabda dalam satu sabdanya, "Ma min ahadin yamutu illa nadima." Tiadalah orang yang mati kecuali dia pasti akan menyesal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma nadamatu ya Rasulullah?" Apa yang disalkan oleh setiap orang mati? Qala, Kanjeng Rasul menjawab, "In kana muhsinan nadima alla yakuna sadadan." Kalau orang itu orang baik, maka menyesal lantaran baiknya kurang. Kesempatan berbuat baik luas, tetapi tidak diisi dengan kebaikan, menyesallah orang itu. Kemudian Rasul melanjutkan, "In kana musian," jika orang itu orang yang buruk, nadima alla yakuna azab. Kenapa keburukan itu dilakukan juga? Itulah penyesalan setiap orang. Sabda Rasul memberi peringatan kepada kita sekalian. Lantas tuan-tuan yang terhormat, Quran bertebaran mengingatkan tentang yaumal hasrah itu. Ada orang yang meratap lantaran sama sekali tidak beriman kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika sakaratul maut pun dia meratap pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, undurkan kematianku, jangan sekarang dulu, aku mau beriman dulu." Ada orang yang beriman tetapi tidak ada amal solehnya. Merataplah dia saat sakaratul maut, umur ini panjang tapi ternyata terbuang percuma, tidak dipakai amal ibadah. Sedikit sekali kami beramal. Menyesallah di saat sakaratul maut orang yang tidak punya amal soleh. Menyesal juga orang yang beriman, ada amal sedikit-sedikit tapi bakhil. Maka Quran mengatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Rabb, maulah kiranya diundurkan sebentar ajalku ini. Fa asaddaq wa akum minas shalihin. Aku mau sedekah dulu, aku mau jadi orang baik dulu. Ya Rabb, itulah keluhan. Bahkan Rasul mengatakan kembali, ada lagi kata Kanjeng Nabi, orang yang paling menyesal, asaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanu talibul ilmi fid dunya falam yatlubhu. Sehebat-hebatnya penyesalan orang kelak di hari kiamat adalah orang yang punya kesempatan belajar ilmu tapi tidak mau belajar, lalu dia bodoh sampai mati, lalu dia segalanya salah sampai mati. Maka itulah manusia paling menyesal kelak di hari kiamat. Ada kesempatan untuk belajar menuntut ilmu tapi tidak dilakukannya, dilewatkannya saja. Tapi Rasul meneruskan sabdanya, "Wa rajulun alima ilman fantafa'a bih man sami'ahu minhu dunahu." Ada lagi orang punya ilmu banyak, tapi ilmu itu manfaatnya hanya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Artinya tidak mengamalkan ilmunya sendiri. Ini pun akan sangat-sangat menyesal kelak di hari kiamat. Saudara yang terhormat, di bulan dimana kita melakukan muhasabah serius di bulan Sya'ban, menjelang bulan Ramadan ini, mari tatap diri kita masing-masing. Mari kita tengok diri kita masing-masing selama ini, sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana kita selama ini lalai
terhadap perintah Allah, untuk melaksanakan perintahnya dan untuk meninggalkan larangannya. Saudara, jangan sampai kita kelak menjadi orang yang paling menyesal. Walaupun Rasul mengatakan semuanya akan menyesal. Kapan menyesal itu? Menyesal itu pertama ketika nafas sudah di tenggorokan sakaratul maut. Yang kedua, ketika mereka sudah di alam barzakh, di alam kubur. Ketiga, ketika mereka sedang dihisab amal ibadahnya. Para ulama mengatakan penyesalan ini bertingkat-tingkat, makin lama makin kuat rasa penyesalan itu. Kemudian ketika meniti jembatan Siratul Mustaqim, kata Rasulullah, ketika itu kita tidak ingat siapa-siapa, yang ingat cuman diri sendiri, selamatkah atau tidak. Itulah penyesalan bertingkat-tingkat sejak sakaratul maut. Dan terakhir penyesalan terbesar ketika dilemparkan ke dalam api neraka. Saudara terhormat, semoga kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah, karena penyesalan yang dialami oleh orang yang beriman, lalu beramal soleh dan mendapat rahmat Allah. Penyesalan itu selesai ketika orang itu dimasukkan ke dalam surga. Hilang semua penyesalan, yang ada hanya keridhaan dan kepuasan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terungkaplah kata-kata alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itulah rasa syukur ahli surga setelah semua telah dilaluinya, lalu dia selamat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Saudaraku, persiapkan nasib kita kelak dari sekarang melalui peningkatan ketaatan kepada Allah, istighfar dan tobati segala perbuatan buruk kita, tingkatkan segala peluang, gunakan segala peluang untuk meningkatkan ibadat dan amal-amal soleh kita. Semoga Allah memudahkan jalan kebaikan, jalan keselamatan, lahiriah, batiniah, dunia sampai akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa alsinatina wa qulubina wa ahlina wa dhurriyyatina wa fi jami kasbina wa fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله